Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi di sini aku mau bahas mengenai disleksia pada anak kesulitan belajar. Kalian tahu nggak sih apa itu disleksia? Disleksia adalah jenis kesulitan belajar yang mempengaruhi sistem saraf yang menyebabkan masalah dalam menulis, membaca, dan mengeja. Ini terjadi karena otak mengalami kesulitan dalam memproses informasi tertulis. Disleksia bukanlah tanda kecerdasan rendah, tetapi merupakan masalah bagaimana otak menangani huruf dan kata. Anak-anak dengan disleksia sering kesulitan memahami dan menggunakan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Apa saja sih ciri-ciri yang menyebabkan anak dengan disleksia? Secara fisik, anak dengan disleksia terlihat sama dengan anak lainnya, tetapi perbedaannya terlihat saat berurusan dengan bahasa. Beberapa ciri-ciri anak disleksia adalah: yang pertama, kecepatan membaca yang lambat dan kurang yakin dalam pengucapannya. Yang kedua, menggunakan jari untuk mengikuti gerakan matanya dari satu teks ke teks berikutnya. Yang ketiga, melewatkan beberapa suku kata, frasa, atau bahkan baris dalam teks. Yang keempat, menambahkan kata-kata atau frasa-frasa yang tidak ada di dalam teks yang dibaca. Yang kelima, membalikan urutan huruf atau suku kata dengan memasukkan huruf-huruf lain. Yang keenam, salah melafalkan kata-kata dengan kata lainnya meskipun kata yang digantikan tidak relevan dengan teks yang dibaca. Yang ketujuh, menciptakan kata-kata yang tidak memiliki arti. Terakhir, mengabaikan tanda baca. Setelah mengetahui ciri-cirinya, mari kita masuk ke penyebab disleksia yuk. Jadi, disleksia tidak terjadi tanpa sebab loh. Anak dengan disleksia mengalami keterlambatan dalam membaca karena beberapa alasan. Yang pertama, anak yang lahir prematur dengan berat lahir rendah dapat mengalami kesulitan belajar atau gangguan pemusatan perhatian. Yang kedua, kelainan fisik seperti gangguan penglihatan atau pendengaran. Yang ketiga, lingkungan multibahasa yang membingungkan. Yang keempat, anak sering pindah sekolah sehingga berdampak pada proses adaptasi lingkungan. Selanjutnya, gejala disleksia. Gejala disleksia bervariasi pada tiap individu, terutama sulit dikenali pada anak yang belum sekolah. Beberapa gen dapat mempengaruhi perkembangan otak dalam memahami suara atau bahasa lisan. Pada balita, gejalanya meliputi perkembangan bicara yang lambat, kesulitan belajar kata baru, kesulitan mengekspresikan diri dengan kata-kata, dan yang terakhir kurang memahami kata-kata berima. Selanjutnya, mitos dan fakta. Banyak mitos yang bilang bahwa disleksia berarti tidak pintar loh. Tapi faktanya, disleksia tidak berhubungan dengan kecerdasan dan banyak individu dengan disleksia sangat cerdas dan kreatif. Selanjutnya, ada mitos yang bilang bahwa disleksia itu bisa sembuh. Tapi faktanya, disleksia adalah kondisi seumur hidup dan strategi belajar yang efektif dapat membantu mengatasi tantangan. Nah, kita sudah sampai tahap penghujung materi nih. Dapat kita simpulkan bahwa disleksia adalah gangguan belajar yang menyebabkan kesulitan dalam membaca, menulis, dan mengeja. Penyebabnya itu bisa berupa faktor fisiologis, intelektual, lingkungan, dan psikologis. Mengenali ciri-ciri disleksia penting untuk memberikan penanganan yang tepat melalui intervensi edukasi dan peran orang tua. Meskipun gejalanya bervariasi, kesulitan dalam perkembangan membaca adalah tanda yang paling umum. Semoga kita dapat memberikan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan pada anak-anak kesulitan belajar ya. Sekian, terima kasih.